Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masuki pasal yang keempat, yaitu fima yujtanabu fi, menerangkan tentang hal-hal yang lebih baik dijauhi. Jadi ini meskipun bahasanya istinab, tetapi memang nanti di dalamnya ada perdebatan-perdebatan. Wahwa anwa'un, hal-hal yang dijauhi dalam posisi atau dalam keadaan berpuasa itu ada bermacam-macam. Yang pertama, ahaduha al-wisol. Larangan yang pertama adalah melakukan wisol. Wisol itu puasa 2 hari atau lebih tanpa berbuka. Jadi 2 hari itu full atau 3 hari full tanpa makan, tanpa minum, itu tidak diperbolehkan. Qala Abu Hurairah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil wisol. Rasulullah melarang untuk melakukan puasa wisol. Faqala rajulun minal muslimin. Tapi ada cerita seorang laki-laki dari seorang muslim itu bertanya tentang hal ini. Fa innaka ya Rasulullah tuwasil. Lah, jenengan ya Rasulullah kan melaksanakan puasa wisol, kenapa melarang? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, wa ayyukum mithli inni abitu yut'imuni rabbi wa yusqini. Siapa di antara kalian yang sama dengan saya? Kata Rasulullah, sesungguhnya saya itu bermalam dan Allah memberikan saya makan dan minum. Falamma abau ayyantahu anil wisol wa sholabihim yauman thumma yauman thumma ra'au al-hilal. Kemudian ngengkel laki-laki ini atau para sahabat ini ngengkel karena demi cintanya kepada Rasulullah sehingga ingin meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga ketika Rasulullah melarang itu kemudian bertanya, memprotes, dan Rasulullah menjawab bahwa saya itu berbeda dengan kalian, saya itu bermalam dan Allah memberikan makan dan minum kepada saya. Yang nampak secara lahiriah memang Rasulullah tidak berbuka puasa. Kemudian karena ngengkel, mereka tetap memaksa untuk melaksanakan wisol, maka Nabi pun meladeni keinginan mereka. Jadi bersama-samalah Rasulullah dengan para sahabat untuk melakukan wisol hari demi hari. Tsumma ra'aul hilal. Kemudian suatu ketika nampaklah hilal dan Rasulullah bersabda, lau ta'akhkharul hilal lazidtukum. Seandainya hilal tidak terbit atau tidak nampak sekarang, akhir-akhir nanti, maka niscaya saya akan menambahkan durasi puasa wisol ini. Kal munakil lahum hina abau ayan tahu. Sikap Rasulullah ini sebenarnya sebuah apa ya? Yang ladenin aja lah. Ladenin aja udah nggak apa-apa. Para sahabat memaksa untuk melaksanakan wisol, maka ayo tak ladenin nih puasa wisol. Kemudian sampai adanya hilal, maka berhentilah pelaksanaan puasa wisol tersebut. Meskipun dalam beberapa keterangan ada perbedaan-perbedaan pendapat tentang hukum puasa wisol ini. Ada yang menyatakan hukumnya haram karena memang puasa wisol ini merupakan suatu khususiyah atau satu hal yang khusus dilaksanakan hanya oleh Nabi, tidak untuk selain dia atau selain beliau, yaitu umatnya. Jadi wisol ini hanya diperuntukkan untuk Nabi. Jadi perlu diperhatikan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh Nabi itu tidak semuanya boleh atau bahkan harus kita ikuti. Ada 3 klasifikasi. Ada perilaku Nabi yang beliau berposisi sebagaimana manusia lainnya, makan,
minum, berpakaian, dan lain sebagainya, yang itu sifatnya budaya. Hal yang semacam ini itu tidak wajib untuk diikuti, boleh-boleh saja diikuti. Semisal Nabi makan menggunakan 3 jari, ya kalau dalam konteks Indonesia barangkali agak susah ketika menunya adalah menu mie atau bubur pakai 3 jari. Bayangkan jika kita letterlek saja, hanya apa adanya teks itu dibaca kemudian kita laksanakan, akan kesusahan sendiri. Sehingga ini perlu dibaca konteksnya seperti apa. Nabi mengatakan bahwa makan sunnahnya menggunakan 3 jari karena beliau makannya makan kurma yang bisa dipegang oleh 3 jari. Kalau makannya mie, kalau makannya bubur, bisa dibayangkan sendiri betapa susahnya kita mau makan ini loh. Jadi hal-hal yang manusiawi seperti itu, yang seperti umumnya tidak perlu secara ketat untuk dilaksanakan. Ya biasa-biasa aja lah. Berjubah semisal, barangkali ya, saya mohon maaf, ada beberapa kalangan yang sepertinya karena husnudon saya terlalu cinta dengan Rasulullah, sehingga apapun yang dipraktekkan oleh Nabi mereka ingin menirunya, memakai jubah semisal dengan dalil bahwa ini sunnah Rasulullah. Padahal jika kita berpikir dengan wawasannya luas, kita menggunakan perspektif historis, menggunakan perspektif kontekstual, maka kita akan mengetahui bahwa jubah itu merupakan suatu pakaian budaya. Abu Jahal juga menggunakan jubah. Orang-orang kafir di sana menggunakan jubah. Kalau kita lihat sekarang konteksnya, penjudi di Arab Saudi itu pakaian jubah kok. Jadi jangan kira bahwa apa yang berbau-bau Arab itu diklaim sebagai yang lebih Islami. Jangan mengira hal seperti itu. Apalagi kemudian merasa lebih Islami dengan memakai jubah dan menuduh yang lain yang tidak memakai jubah tidak Islami atau kurang Islami, tidak kafah. Itu jangan seperti itu ya. Artinya kita lebih baik memandang ajaran-ajaran agama Islam ini dalam aspek substantifnya. Jangan terjebak pada hal yang formalistik, sehingga seringkali kita terjebak pada hawa nafsu, mengklaim bahwa kitalah yang paling Islami, yang lain yang tidak memakai jubah atau yang lain yang tidak menggunakan 3 jari ketika makan itu kurang Islami. Itu tidak elok untuk diperlakukan. Nah, itu satu perilaku Nabi yang seperti manusia biasa atau biasa disebut af'alul jibiliyah, perbuatan-perbuatan yang sangat manusiawi, al-a'radul basyariyah. Kemudian ada perbuatan Nabi yang khusus dilakukan oleh beliau, tidak untuk umatnya, yaitu seperti kewajiban Nabi melaksanakan sholat tahajud. Jadi Nabi itu diwajibkan atau memiliki kewajiban melaksanakan sholat tahajud, sedangkan bagi kita tidak wajib. Itu masih bisa dilaksanakan, tetapi tatarannya adalah dalam hukum kesunahan saja, tidak sampai level wajib. Ada lagi kekhususan yang sama sekali tidak boleh dilaksanakan bagi umatnya adalah menikahi sampai 9 istri, 9 perempuan. Kita tahu Nabi punya istri 9, ada yang lain mengatakan 11. Itu khusus hanya boleh dilaksanakan oleh Nabi, tidak untuk umatnya. Bagi umatnya itu hanya maksimal 4. Tetapi ini juga perlu kita diskusikan bahwa poligami ya, kita katakan poligami, nikah lebih dari satu istri, itu jangan dibaca sebagai hal yang dianjurkan, tetapi ada aspek lain yang perlu kita lihat, yaitu aspek keadilan. Jika kita telisik asbabun nuzul, ayat yang sering kali digunakan sebagai argumentasi orang-orang yang mengusung poligami adalah kurang lebih fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi asbabun nuzulnya seperti apa harus dibaca.
Jika kita tahu asbabun nuzul seperti apa, maka kita bisa mengetahui makna dari ayat tersebut adalah lebih kepada nilai keadilannya. Karena dalam sejarahnya, tradisi masyarakat Arab pra-Islam, dalam masyarakat jahiliyah tradisinya, itu banyak yang memiliki istri sampai ratusan. Nah, dari cerita ini maknanya adalah itu lebih pada dorongan untuk bersikap adil, yaitu cukuplah hanya satu. Ini semangatnya dalam spirit meminimalisir menikahi perempuan lebih dari satu orang atau maksimal 4 orang. Itu adalah kemurahan karena mempertimbangkan tradisi budaya yang waktu itu berlaku, yaitu tidak terbatas istrinya. Jadi jangan sembarangan untuk menggunakan dalil-dalil sebagai hal yang segalanya harus kita lakukan. Meskipun memang menikah adalah kesunahan Rasulullah, tetapi harus dibaca bagaimana eloknya, bagaimana baiknya, dan yang paling utama adalah bagaimana kita mampu memegang prinsip nilai keadilan itu. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan Nabi yang hal ini dilakukan untuk memperjelas atau memberikan keterangan syariat al-bayan. Kita tahu bahwa dalam dalil-dalil Al-Quran itu tidak secara rinci dijelaskan, seperti halnya perintah sholat, perintah puasa. Apakah kita tahu mekanisme sholat bagaimana, mekanisme puasa bagaimana? Sholat, katakanlah sholat ya, aqimus sholat dalam sholat. Dalam sholat hanya, dalam Al-Quran, perintah sholat hanya menggunakan perintah dirikanlah sholat, tetapi tidak ada kelanjutan mekanisme begini, cara sholat begini, cara sholat begini, ada berapa rakaat, tidak ada dalam Al-Quran. Pun dalam hadis itu memang ada. Dalam hadis itu ada keterangan bahwa ada sholat sehari 5 waktu, ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian berapa rakaat masing-masing. Oke, itu ada di hadis. Tetapi, nah inilah hadis merupakan perilaku Nabi, sunnah Nabi yang menjadi penjelas dari dalil Al-Quran yang masih mujmal. Jadi kalau kita mengetahui dalam diskursus usul fikih itu ada dalil mutlaqat, muqayyadat, mujmal, mubayyan, kemudian am, khos, dan seterusnya. Itu perlu diperjelas dari perilaku Nabi yang menjadi mubayyin, penjelas dalil-dalil yang belum bisa ditangkap makna kandungannya. Jadi itulah klasifikasi perilaku Nabi. Ada yang secara umum boleh dilakukan, seperti halnya perilaku biasa manusia, maka itu mubah. Kemudian ada yang khusus, hanya boleh dilakukan oleh Nabi, seperti kewajiban tahajud dan menikah lebih dari 4 istri. Kemudian yang patut kita tiru adalah perilaku Nabi yang statusnya sebagai penjelas dari ajaran syariat Islam, seperti sholat tadi, sholat shollu kama ra'aitumuni usolli. Dalam Al-Quran tidak ada teknis mekanisme tata cara sholat, maka Nabi mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui bagaimana cara saya sholat, begitu. Sunnah juga ada klasifikasinya lagi secara hukum. Ada sunnah qauliyah, yaitu sunnah-sunnah yang sifatnya adalah verbal, redaksional. Ada yang sifatnya fi'liyah, yaitu sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi sendiri, yang langsung dipraktekkan oleh Nabi sendiri, itu namanya sunnah fi'liyah. Dan ada sunnah takririyah, yaitu beliau tidak memerintahkan ataupun tidak melarang,
dan beliau juga tidak mempraktekkan, tetapi ada orang lain sahabat yang mempraktekkan hal baru dan Nabi diam menyetujui hal itu, maka itu disebut sebagai sunnah takririyah. Jadi itulah penjelasan tentang perilaku Nabi yang kemudian selanjutnya bisa menjadi sebuah sumber dalam istimbatul hukmi. Jadi ini perlu dikaji secara lebih luas lagi bagaimana metodologi memahami dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang berkonsekuensi nanti menjadi sebuah produk hukum, dan itu hanya bisa dilakukan oleh para imam-imam mujtahid. Kemudian kenapa puasa wisol itu dilarang? Yaitu wa innama naha 'anil wisol lima fihi min id'afil quwwa wa idmaril ajsad min ghairi ibadah. Karena dalam praktek puasa wisol, yaitu puasa 2 hari atau lebih tanpa makan dan minum, full continue, itu dapat mengurangi energi kekuatan seseorang dan dapat melemahkan badan atau fisik tanpa ada nilai ibadahnya. Jadi hanya sia-sia saja, begitulah kira-kira. Meskipun ada klasifikasi hukumnya juga wisol ini. Wisol memang ada perdebatan hukum juga. Ada yang mengatakan haram karena jelas menggunakan hadis yang ini. Ada yang mengatakan mubah karena juga Nabi kan tadi meladeni sahabat ya, meladeni sahabat untuk berpuasa wisol. Itu menjadi sebuah tafsiran tersendiri bagi kalangan yang memperbolehkan untuk berpuasa wisol, dengan catatan dia memiliki kekuatan fisik yang lebih. Artinya dia kuat melaksanakan puasa wisol, silahkan. Barangkali memiliki hajat tertentu atau diperbolehkan, tetapi hanya dari waktu sahur sampai sahur. Artinya maghrib tidak buka, jadi sahur terus kemudian subuh berpuasa sampai sahur lagi baru dia buka. Itu tidaklah mengapa, tapi kembali lagi itu harus melalui pertimbangan kekuatan fisik kita bagaimana keadaannya. Kemudian wa ammar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa in kana akluhu wa syurbuhu 'inda rabbih haqiqatan fa innahu lam yuwasil. Jadi meskipun tadi dikatakan bahwa Nabi melarang untuk melaksanakan berpuasa wisol bagi umat Islam, dan Rasulullah diduga melakukan puasa wisol, tetapi ternyata ada keterangan yang menyatakan bahwa sebenarnya Nabi itu tidak melakukan wisol, tetapi beliau tetap berpuasa seperti halnya pada umumnya, meskipun ada keistimewaan sendiri. Dalam arti berbuka puasanya Nabi itu ada yang berbeda dengan berbuka puasanya pada umumnya manusia, yaitu indallahi haqiqatan wa in abbara bil ukli wasyurbi an quwwatil unsi billah wassururi bi qurbah. Nah, apa yang dimaksud tadi bahwa Rasulullah itu makan dan minumnya itu secara hakikat di sisi Allah, sehingga dikatakan Rasulullah tidak melakukan puasa wisol. Keterangannya begini, bahwa Nabi itu ketika sedang bermesraan dengan Allah, beliau akan merasakan bahagia akan kedekatannya dengan Sang Tuhan, dengan Gusti Allah, sehingga faqad qoma dzalika maqamal akli wasyurbi fi in'ashiqwahu bal huwa ablaghu minat ta'am wasyarab. Sehingga romantisme kedekatan beliau Nabi dengan Gusti Allah itu sangatlah dirasakan kebahagiaan yang luar biasa,
sehingga tidak ada hal lagi yang diinginkan apalagi hanya sekedar makan dan minum. Artinya kedekatan beliau yang sampai intim dengan Tuhan itu melepaskan hal-hal yang sifatnya duniawi, termasuk makanan dan minuman, sehingga Rasulullah merasakan kenyang, senang karena dekat dengan Allah. Kemudian ada keterangan yang berbentuk syair, wa qad sumtu an ladzati dahri kulliha wa yauma liqakum dzaka fitru syami wa laqad wajadtu ladzahu laka fil hasya laisat limakulin wala masyrubin. Jadi Nabi mengatakan begini, ini disyairkan ya. Saya menahan diri dari kelezatan-kelezatan sepanjang masa seluruhnya. Wa yauma liqakum dzaka fitru syami. Karena ketika saya bertemu dengan Engkau ya Allah, itulah menu berbuka puasa saya. Walaqad wajadtu ladzatahu laka fil hasya laisat limakulin wala masyrubin. Ketika saya menemukan kelezatan, kenikmatan bertemu dengan Engkau dengan kedekatan yang intim, maka saya merasakan kenyang. Yang kenyang itu bukan disebabkan oleh makanan dan minuman. Jadi ini artinya Rasulullah secara hakikat itu tidak melakukan puasa wisol. Secara hakikat itu dalam arti keistimewaan beliau ya, tidak makan, tidak minum, tetapi merasakan kenyang karena kedekatannya dengan Gusti Allah. Begitu. Kemudian larangan yang kedua, yang pertama tadi adalah al-wisol, meskipun alangkah lebih baiknya memang tidak dilakukan, tetapi barangkali ada yang memiliki hajat tertentu, itu boleh dilakukan dengan pertimbangan bagaimana kondisi fisik kekuatannya. Bagi orang yang hendak melakukan wisol, itu tidaklah mengapa dengan ketentuan tertentu. Kemudian hal yang patut dijauhi adalah al-qublatu, mencium. Ini bukan haram ya, tapi ini lebih pada antisipatif. Alangkah lebih baiknya ditinggalkan. Al-qublatu, mencium istri, mencium seorang perempuan yang istri loh ya. Pasangan suami istri itu bagaimana ketika mereka sedang berpuasa. Waulat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashiru wa huwa shaim walakinnahu amlakuhum li arabih. Riwayat hadis menyatakan Sayyidah Aisyah itu memberikan keterangan bahwa dulu Nabi, Aisyah ini merupakan istri Rasulullah ya, yang sedang viral nyanyiannya itu. Dulu Nabi itu mencium saya, padahal beliau posisinya sedang berpuasa. Beliau juga bermesraan dengan saya, padahal beliau sedang berpuasa. Tetapi perlu digarisbawahi, walakinnahu amlakuhum li arabih. Nabi itu dapat mengendalikan hawa nafsunya, tidak sampai terjerumus gitu loh. Meskipun beliau sedang berpuasa, tetapi karena punya manajemen hawa nafsu yang baik, maka beliau tetap mencium istrinya, beliau tetap bermesraan dengan istrinya gitu. Jadi dalam hal ini Nabi melakukan mencium istrinya dan bermesraan itu karena beliau dapat menahan diri dari nafsunya, gejolak nafsunya dapat dimanajemen dengan baik. Jadi tidak semuanya boleh atau bisa melakukan hal-hal seperti ini, mencium dan bermesraan, tergantung pada bagaimana kondisi manajemen hawa nafsunya. Sehingga faman kana syaikhon ya'manu ala nafsih min tahriki syahwat
wa ifsadis shaum fala ba'sa biha. Sehingga jika ada orang tua yang sudah tua renta, sudah loyo lah, dan dia dapat terjaga dari hawa nafsu seksualitasnya dan dapat terjaga untuk tidak merusak puasanya, maka mencium istrinya dan atau bermesraan dengan istrinya itu tidak apa-apa. Arti boleh. Orang tua yang sudah tidak punya gairah seksualitas itu boleh untuk mencium istrinya. Wa in kana syaban la ya'manu dzalik kurihat lahu. Sedangkan pemuda nih yang masih memiliki gejolak nafsu yang menyala-nyala, apalagi pengantin baru, itu perlu diketahui mencium istrinya, apalagi pengantin baru, itu hukumnya makruh. Mengapa? Lima fiha min ta'ridil ibadah lil ifsad wal mukhatirat biha wal mukhatarat biha. Karena perilaku atau hal tersebut, mencium istrinya apalagi bermesraan, itu dapat menimbulkan kerusakan ibadah, terlebih ibadah puasa. Ini pemuda yang dianggap masih memiliki manajemen hawa nafsu yang baik saja masih dimakruhkan, apalagi yang sudah nggak karuan nafsunya ketika sudah dekat dengan perempuan, kalau udah nggak sadarkan diri itu bahaya itu. Apalagi nikahnya itu H-2 bulan puasa, sengaja banget kan, sehingga masuklah bulan puasa lagi mesra-mesranya, lagi romantis-romantisnya, maka ini perlu hati-hati, jangan sampai terjebak pada dorongan hawa nafsu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, karena salah satu hal yang membatalkan puasa adalah melakukan seksualitas atau khurujul mani amdan, keluar mani dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Artinya, kenapa mencium dan bermesraan dengan istri itu lebih baik untuk tidak dilakukan? Itu karena menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa. Begitu. Jadi jangan disalahpahamin. Ini bisa dilakukan hanya untuk orang-orang yang ahli memanajemen dorongan hawa nafsu seksualitasnya.